Pada bulan Oktober nanti, Timnas Indonesia akan menghadapi laga yang sangat berat, masing-masing melawan Arab Saudi dan Timnas Irak. Pertandingan itu sendiri sekaligus menjadi penentu, apakah Indonesia lolos ke Piala Dunia atau tidak. Berhubung laga penentuan, maka Timnas Indonesia harus berjuang mati-matian. Apalagi jarak kelolosan mereka cuma terpaut 2 pertandingan saja. Tapi sayang sebelum bermain, petaka malah dialami oleh tim Garuda. Petaka yang dimaksud adalah cedera yang dialami oleh Ole Romeni. Cedera dari pemain berusia 24 tahun tersebut ternyata cukup parah dan membuat dirinya kemungkinan besar akan absen di babak keempat. Kini, Patrick Kluivert dan PSSI harus bergerak cepat untuk mencari solusi pengganti Ole. Usaha dari mereka akhirnya membuahkan hasil karena ada beberapa pemain yang diproyeksikan menggantikan peran Ole di lini depan tim Garuda. Salah satunya adalah Thijs Dallinga, pemain yang saat ini bermain di kasta tertinggi sepak bola Italia. Kalian pasti setuju jika Ole Romeni adalah salah satu pemain yang memiliki andil besar dalam kelolosan Indonesia ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia, di mana sejak debut bersama timnas, performa Ole dapat dikatakan sangat baik. Secara overall, dalam 4 pertandingan yang dijalani oleh Romeni, dirinya mampu mencetak 3 gol. Bahkan di antaranya, gol yang dicetak Ole, beberapa di antaranya mampu mengantarkan timnas Indonesia meraih kemenangan, masing-masing melawan Bahrain dan kemudian melawan Cina. Faktor inilah yang bisa menjadi bukti betapa pentingnya peran Ole di skuad Garuda. Sayangnya, pemain Oxford tersebut untuk sementara harus menepi akibat cedera yang dia derita. Cedera itu dialami Ole saat bermain di ajang Piala Presiden beberapa waktu yang lalu. Cedera itulah yang membuat Ole kemungkinan besar akan absen membela Indonesia di babak keempat. Meski belum bisa dipastikan, namun tetap saja absennya Ole adalah sebuah pukulan telak yang harus diterima oleh Indonesia. Apalagi mereka akan bermain dalam pertandingan yang sangat menentukan. Sebagai solusinya, PSSI dan Kluivert langsung mencoba mencari striker untuk jaga-jaga jika Ole benar-benar absen. Salah satu striker yang sempat mendapatkan pantauan adalah Jens Schreven, pemain yang sebelumnya membela timnas U23 di ajang Piala AFF. Di ajang tersebut, Jens Schreven memang mampu mencetak 7 gol, namun secara permainan dirinya tampak kurang memuaskan bagi staf kepelatihan Indonesia. Apalagi 6 dari 7 gol yang dicetak Schreven terjadi saat melawan Brunei Darussalam. Selain Schreven, sejatinya ada juga pemain lain yang dalam pantauan. Dia adalah Mauro Zylstra. Bahkan pemain kelahiran Belanda itu kabarnya sudah menjalani proses naturalisasi. PSSI pertimbangkan nama Thijs Dallinga. Dibanding Jens Schreven maupun Mauro Zylstra yang masih terlalu muda, PSSI kini mulai berencana mengamati salah satu sosok pemain yang dikabarkan memiliki garis keturunan Indonesia. Pemain yang dimaksud adalah Thijs Dallinga, pemain yang saat ini bermain di Serie A bersama Bologna. Soal kualitas yang diragukan lagi, karena musim lalu Dallinga bermain cukup impresif dan menjadi pemain utama di timnya. Dari 43 penampilan, Dallinga mampu menyumbangkan 7 gol dan 3 assist.
Tentu sebuah statistik yang cukup oke, belum lagi ditambah dengan pengalamannya yang pastinya sudah sangat cocok membela timnas Indonesia. Soal peluang membela timnas, hal ini memang masih menjadi tanda tanya. Alasannya adalah karena ada beberapa kendala yang masih dihadapi oleh PSSI. Salah satunya adalah garis keturunan Dalingha yang harus segera dipastikan apakah dirinya bisa membela Indonesia atau tidak. Belum lagi ditambah soal debut Dalingha bersama timnas Belanda beberapa waktu yang lalu. Namun soal ini masih bisa diakali, asal si pemain belum bermain membela Belanda sebanyak 3 kali. Menurut kabar yang beredar, Dalingha memiliki keturunan Indonesia, tepatnya dari Jakarta. Tapi tetap saja, hal itu tak akan membuat PSSI gegabah dan memilih untuk lebih hati-hati. Jadi saya tidak mau berkomentar tentang rumor Thais Dalingha. Kami di PSSI hanya menjaga saja. Jadi saya belum dapat suratnya, karena dalam naturalisasi ini harus hati-hati. Kami tidak mau menghalalkan segala cara, kata Erick Thohir dikutip dari Bola Sport. Prioritaskan Belanda, tapi malah dicuekin Ronald Koeman. Pada tahun 2023 yang lalu, Thais Dalingha sempat mendapatkan debut bersama timnas senior Belanda. Namun sampai saat ini belum ada tanda-tanda jika dirinya mendapatkan panggilan dari Ronald Koeman. Hal yang cukup masuk akal karena Koeman sudah sangat cinta dengan beberapa anak emasnya seperti Memphis Depay hingga Wout Weghorst. Jadi sampai saat ini kesempatan untuk Dalingha belum ada lagi. Hal inilah yang harusnya menjadi kesempatan Indonesia untuk membujuk Dalingha agar mau membela timnas saja. Namun soal tawaran tersebut Dalingha masih mikir-mikir karena prioritasnya sekarang adalah membela timnas Belanda. Logis kalau saya belum dipanggil lagi. Musim ini saya memang belum layak untuk masuk timnas, tapi jelas ambisi saya adalah kembali ke skuad oranye. Bermain di Italia bisa sangat membantu. Kalau kamu tampil baik di Serie A, kamu akan lebih cepat dilirik dibandingkan bermain di Prancis. Semuanya tergantung pada diri saya sendiri. Saya ingin kembali ke performa terbaik dan itu menjadi salah satu target utama saya musim depan. Saya tahu bagaimana situasi di timnas sekarang, tapi saya tidak ingin terlalu fokus pada pesaing. Yang penting saya kembali ke jalur positif, kata Dalingha pada Football International. Jaitse siap jadi agen bagi Thais Dalingha. Kini, meski masih memprioritaskan Belanda, peluang untuk membela timnas Indonesia tentunya masih ada. Hal inilah yang bisa saja membuat PSSI menugaskan Jaitse sebagai agen untuk mau membujuk Thais Dalingha. Dengan bujukan Bang Jai bisa saja Dalingha berubah pikiran, apalagi dengan cerita soal fans Indonesia yang sangat fanatik, hingga perkembangan sepak bola Indonesia yang kian hari semakin membaik. Jika Dalingha mau membela timnas, maka secara otomatis dirinya juga akan mendapatkan cinta luar biasa dari fansnya. Cinta yang saat ini sudah didapatkan oleh para pemain timnas yang lain. Tak hanya Dalingha yang mendapatkan keuntungan, karena jika dirinya bergabung ke timnas, maka squad value dari tim Garuda bakal naik drastis. Bagaimana tidak? Karena market value Dalingha saat ini lumayan tinggi, yakni mencapai 208 miliar rupiah. Angka yang langsung mengalahkan Jaitse yang saat ini berstatus menjadi pemain termahal di skuad timnas Indonesia. Sebagai fans timnas, semoga saja ada kabar baik mengenai Thais Dalingha. Karena jika dirinya bergabung, pasti akan mendapatkan perhatian dari rival-rival Indonesia, entah itu yang ada di Asia maupun ASEAN.
Khusus ASEAN dengan kedatangan Dalingha pasti membuat mereka panas, terutama Malaysia yang sampai saat ini terus menirukan apa yang dilakukan oleh timnas Indonesia. Jadi itulah cerita mengenai Theis Dalingha, salah satu pemain yang dikabarkan akan membela timnas Indonesia.